Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ai Ahmad Faisal. Pada topik kali ini akan membahas tentang cara meraih beasiswa luar negeri. Adapun tips and trick cara memperoleh beasiswa luar negeri yaitu pertama, mencari kampus-kampus yang bermitra atau bergabung dengan beasiswa luar negeri. Biasanya tuh kampus suka menjalin kerjasama atau MOU dengan kampus-kampus yang di luar negeri. Nah, ditanyalah bagaimana kampus itu mempunyai link channel luar negeri. Adapun beasiswa ini diperuntukkan bagi yang memenuhi persyaratan seperti harus mempunyai surat rekomendasi dari dekan fakultas, surat rekomendasi direktur, surat rekomendasi dari pembimbing mahasiswa, atau yang sedang bekerja, surat rekomendasi dari atasan. Berbicara dengan beasiswa, ada banyak jenisnya. Pertama, beasiswa full atau beasiswa penuh. Beasiswa penuh ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang bertekad memenuhi persyaratannya dan harus lulus tepat waktu. Biasanya beasiswa ini mencakup biaya asrama, biaya pendidikan, biaya buku, biaya transportasi, biaya bersama perjalanan, dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan selama studi. Yang kedua adalah beasiswa sebagian atau sebagai beasiswa parsial. Beasiswa sebagian adalah jenis beasiswa yang dimana diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin kuliah yang mencakup beasiswa pendidikan, beasiswa buku, sementara tempat tinggal dan biaya perjalanan transportasi ini ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Pada umumnya, beasiswa penuh adalah beasiswa yang persyaratannya itu lebih banyak dan lebih ketat. Sedangkan sebagian beasiswa yang tidak terlalu ketat, dan kita harus mengeluarkan biaya untuk keperluan yang tidak mengcover pada beasiswa tersebut. Misalnya beasiswa untuk ke Timur Tengah, ada beasiswa khusus negara Arab Saudi, beasiswa beasiswa ke Nigeria. Pengalaman saya, kebetulan saya juga termasuk peraih beasiswa negeri ke Timur Tengah, ke Iran. Pengalaman saya ketika mendapat beasiswa ke Iran yaitu harus lulus tes bahasa Inggris, bahasa Arab, dan transkrip nilai dan ijazah. Selama proses beasiswa berlangsung, biasanya pengaju harus ada persetujuan dari dekan fakultas, persetujuan dari kampus yang dituju, dan kecakapan memiliki bahasa asing. Bagi misalkan negara yang dituju seperti negara Turki, Iran, dan Arab Saudi, ada tersedianya program bahasa yang akan selama sebelum studi itu berlangsung.
program bahasa ini akan diadakan selama kurang lebih 6 bulan menjelang sebelumnya pembelajaran itu berlangsung. Nah, apabila misalkan program bahasa ini tidak lolos, bisa memperbaiki lagi. Memperbaiki nilai bahasa tersebut. Jika lolos, maka akan lanjut ke semester 1 untuk perkuliahan di luar negeri. Adapun pengalaman saya ketika meraih beasiswa luar negeri adalah kita ada rasa kebanggaan bagaimana kita dengan prestasi yang dan kemungkinan itu juga harus ada channel dan keberuntungan juga. Channel punya relasi, punya kemampuan, maka akan terbuka, akan mendapat beasiswa itu. Terus setelah kita mendapatkan beasiswa, kita dituntut harus lulus tepat waktu. Misalkan program selama kuliah adalah 2 tahun, maka kita harus menyelesaikan tepat waktu. Kalau lebih baik, lebih bagus. Lebih bagusnya bagus, lebih baik lebih bagus. Alangkah baiknya kita harus mempercepat studi. Jika tidak, itu akan di-drop out oleh pimpinan kampus. Nah, terkait beasiswa berbagai macam tergantung, misalkan beasiswa yang dari umumnya dari beasiswa dari Amerika misalkan, itu umumnya harus menggunakan TOEFL. Kalau beasiswa dari Inggris atau dari benua Anglo-Saxon seperti Inggris, benua Eropa, itu menggunakan IELTS. IELTS adalah sebuah standar bahasa di mana bahasa resmi asli Eropa atau Anglo-Saxon. Kalau Amerika biasanya TOEFL. Nah, di sini kita lihat, saya akan membagikan bagaimana proses beasiswa itu dilanjut. Saya akan membahas pertama negara Amerika. Negara Amerika menyediakan beasiswa kepada para mahasiswanya untuk meraih beasiswa tersebut. Seperti beasiswa umumnya yang dapat adalah berbentuknya beasiswa fully funded, beasiswa penuh, di mana mahasiswa akan mengajukan LOE dan mendapatkan persetujuan dari kampus yang akan dituju. Misalkan kita lihat di sini ada Arizona University State, di mana kampus ini menyediakan program graduate dan undergraduate. Terus bagaimana kita harus, misalkan mau kuliah ke Amerika, bagaimana kita mencarinya? Mencari lewat mengikuti pameran beasiswa luar negeri, pameran beasiswa kebudayaan. Misalkan ada beasiswa kampus dari mana, kita ikuti. Jadi cermati bagaimana proses acara brosur itu dibagikan. Terus juga pengalaman saya ketika berkunjung ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia menghadiri acara tersebut,
dihadiri oleh berbagai macam peserta dari berbagai daerah. Peserta ini diadakan untuk menyebarluaskan bahwa pendidikan luar negeri dapat diakses oleh siapapun. Biasanya organisasi ini acara ini diselenggarakan oleh organisasi kependidikan seperti UNESCO. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana brosur. Ini ada brosur terkait dengan organisasi UNESCO yang dulu pernah saya ikuti di Jakarta. Nama organisasi Executive Summary UNESCO Program. Acara ini disponsori adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Organisasi Kebudayaan, Pendidikan dan Sains, Organisasi Internasional, dan UNESCO. Beasiswa dari Amerika misalkan Fulbright atau ada yang lain. Selanjutnya ada universitas dari Italia. Universitas contohnya ini ada brosur Universitas di Pavia. Salah satu universitas di Italia yang mencakup beasiswa penuh yang menerima mahasiswa asing untuk selama studi. Ini ada juga brosur tentang pendidikan di Prancis, bagaimana sistem pendidikan Prancis dan bagaimana perkuliahan di sana. Saya sedikit menjelaskan bagaimana pendidikan di Prancis. Pendidikan Prancis itu dijamin oleh negara. Karena Prancis adalah negara yang maju, maka otomatis negara maju ingin mengundang mahasiswa asing untuk belajar di negara tersebut. Akhirnya akan membuat reputasi kampus di Prancis semakin tinggi dan dilirik oleh negara lain. Kemudian alasan yang kedua, kenapa belajar di Prancis? Misalkan pendidikan tinggi unggulan disesuaikan dengan kebutuhan. Pendidikan tinggi di kebutuhan karena kebutuhan misalkan kebutuhan kayak perusahaan lebih menyerap tenaga kerja, maka pendidikan disesuaikan kebutuhan tenaga kerja. Penelitian yang berkualitas. Penelitian berkualitas misalkan penelitian berdasarkan dari riset-riset dan penelitian yang akurat. Kemudian alasan yang keempat adalah kenapa kita ingin belajar di Prancis. Kedua, kekuatan ekonomi skala internasional, di mana negara Prancis ini sebuah negara ekonomi terbesar di Eropa atau mungkin kedua, ketiga terbesar. Jika kita belajar di Prancis, otomatis kita akan melihat bagaimana ekonomi terbesar kedua di Eropa itu berlangsung. Alasan selanjutnya, destinasi menarik bagi mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional akan menarik atau melirik bagaimana destinasi tempat wisata Prancis semakin berkembang. Jadi akan menarik atau merekrut bagaimana mahasiswa asing ini yang melirik Prancis sebagai negara tempat tujuan pendidikan. Selanjutnya, lingkungan yang memadai berinovasi bagi para wisata muda. Nah, alasan kenapa bagaimana mahasiswa ingin belajar ke Eropa, khususnya Prancis,
kita melihat bagaimana berinovasi orang-orang yang Prancis berinovasi ke teknologi dan seni arsitektur. Mereka itu memiliki wawasan yang luas, memiliki inovasi yang tinggi, minat yang tinggi, kerja yang tinggi. Alasan selanjutnya itu lingkungan hidup yang nyaman dan menyenangkan di jantung Eropa. Karena Prancis letaknya di benua Eropa, otomatis mahasiswa ini yang tinggal di sana akan merasakan tempat pusat jantung Eropa. Bagaimana peradaban Eropa berlangsung di negara tersebut. Kemudian gaya hidup ala Prancis. Gimana gaya hidup ala Prancis adalah misalkan seni, karena orang Prancis lebih suka seni, romantis, lebih suka gaya-gaya Eropa klasik, maka kita bisa melihat tradisi kuno atau karya seni Prancis itu sangat artistik dan lebih modis atau lebih bermodel. Selanjutnya, bahasa Prancis. Bagaimana kita mahasiswa yang belajar di Prancis otomatis harus belajar bahasa Prancis. Bahasa Prancis adalah bahasa utama PBB yang biasanya bahasa ini digunakan oleh sepertiga atau seperempat seluruh dunia. Industri maju dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di kancah internasional. Bagaimana mahasiswa dapat beradaptasi dengan industri-industri maju di Eropa, khususnya di Prancis. Ini melihat bagaimana ada inovasi di Prancis, otomatis merasa tergugah gitu ketika mahasiswa ingin pulang ke Indonesia, ingin mendirikan perusahaan apa, karena dulunya ikut kuliah di Prancis dengan teknologi canggih, dengan industri-industri yang terkemuka di dunia. Nah, sekian pembahasan kuliah beasiswa Perancis. Kemudian ada universitas yang menawarkan beasiswa yang lebih lanjut, yaitu beasiswa Belanda. Beasiswa di Belanda adalah beasiswa seperti Universitas Erasmus Swiss dan Erasmus Mundus. Erasmus Swiss adalah Erasmus yang ditujukan untuk mahasiswa asing dengan nilai TOEFL yang bagus, nilai IELTS TOEFL bagus. Adapun beasiswa dari Uni Eropa itu Erasmus Joint Doctor Degree, Erasmus Magister Degree. Ini adalah Erasmus di mana sebuah wadah organisasi internasional mewadahi dunia pendidikan, organ politik, yang dimana menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk kuliah S2 dan S3 di Uni Eropa dengan menyediakan 3 konsentrasi negara, atau kita bisa memilih 3 negara, misalkan di Luxembourg, Prancis, Jerman. Kita bisa kuliah di 3 negara sekaligus pada 4 semester, misalkan semester 1 di Luxembourg, semester 2 di negara Prancis, semester 3 di negara Belanda. Itu bisa, atau pilih negara yang lain, misalkan semester 3 di Prancis, semester 2 di Belanda, semester 3 di Spanyol. Nanti ijazahnya memiliki 3 negara dengan 3 bahasa. Kemudian klasifikasi beasiswa lainnya itu beasiswa Eropa, beasiswa Jepang. Biasanya beasiswa diuntukkan bagi mahasiswa Indonesia yang ingin ke Jepang, yaitu dengan IELTS dan tanpa IELTS. Biasanya persyaratan bahasa Jepang N5 dan 4. Kemudian negara Korea, beasiswa ke negara Korea adalah beasiswa yang disponsor oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea. Bisa G2G, G2G, beasiswa lainnya. Beasiswa ini harus persyaratannya harus dengan bahasa Inggris dan bahasa Korea.
Ada beasiswa Cina juga. Kemudian di negara Cina beasiswanya dengan persyaratan pasti berbahasa Inggris dan Mandarin. Ini ada beasiswa misalkan di India. Nah, di India beasiswanya adalah beasiswa dengan bisa menggunakan IELTS, menggunakan TOEFL yang berbahasa Inggris dan juga bahasa India. Balik lagi terkait pengalaman saya dulu ketika dapat beasiswa itu harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa setempat, bahasa negara setempat, karena bahasa negara itu mewakili kita belajar bisa menggunakan bahasa lokal di sana. Kita bisa beradaptasi dengan warga sekitar, kita bisa beradaptasi dengan warga pegawai sekolah, rektor, dosen-dosen, dan masyarakat sekitar. Jika kita tidak menguasai bahasa lokal, kita tidak bisa memahami budaya dan adat istiadat dan hukum negara tersebut. Alangkah baiknya kita harus bisa menguasai bahasa lokal. Misalkan kita mau ke negara Spanyol, kuliah ke Spanyol harus berbahasa Spanyol. Ketika kuliah kita mau ke Jerman, tujuannya kuliah ke Jerman, tinggalnya di Jerman, kita harus menguasai bahasa lokal, itu bahasa Jerman yang diselenggarakan oleh kampus tersebut atau juga kampus yang ada di Indonesia. Baiknya harus menggunakan ikut kursus bahasa dan memiliki sertifikat khusus agar nanti di kampus tersebut diterima dan dinyatakan lolos. Demikian pemaparan penjelasan sekilas tentang beasiswa dan klasifikasi beasiswa dan contoh-contoh beasiswa ini. Saya Ahmad Faisal. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.